disampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pidato yang akan disampaikan oleh Ananda Rizky, putra dari Bapak Angga dan Ananda Zi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dzamanin. Wa sallallahu umuri dzamanin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang Allah rahmati adalah bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seseorang pemimpin umat manusia bagi alam semesta. Allah menciptakan manusia untuk mencintai cahaya keimanan dan ketakwaan. Allah memperingati Rasulnya dan Nabi Muhammad SAW Nabi kita anak Allah lebih penting. Selanjutnya saya akan melanjutkan pidato teman saya. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW ini, kita dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah dan jihad perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita telusuri dan kita hayati sebagian dari perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Akhir kata saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya dan teman saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rizky. Daknya kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Amin ya robbal alamin. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pidato beregu yang akan disampaikan oleh
santriwati uswatun hasanah. Goreng. Ananda Cantika putri dari Bapak Uwas. Ananda Santi putri dari Bapak Hasan. Ananda Ririn putri dari Bapak Acil. Ananda Fitria putri dari Bapak Kamal. Dan yang terakhir Ananda Dita putri dari Bapak Bayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri wa nawadin. Wassalatu wassalam asbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam dari kita curahkan kepada junjungan kita semua Yafi. Habibana ya nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sedikit sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hingga wafat. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa surah Al-Qur'an terdapat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah bertepatan dengan tahun 70 Masehi. Sekarang kami lanjutkan dengan teman saya yang bernama Naila. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu pun Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Sekarang akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang bernama Santi. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada hari Nadia untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anaknya. Mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak mereka tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Didi. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun. Sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah yaitu Abdul Muttalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun sering ikut. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Fitri. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita yang ganteng, cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad SAW meninggal saat berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menyatakan wahyu
berusia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah pada Allahnya. Dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Sekarang kami lanjutkan kepada teman saya yang bernama Dita. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghabiskan napas terakhir. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Sekian pidato dari saya dan teman-teman saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.